Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai isi novel sejarah Laut Bercerita. Di dalamnya ada hal menarik, informasi penting, struktur, dan kaidah kebahasaan. Pertama-tama, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indri. Nama saya Rinda. Nama saya Putri. Nama saya Najwa. Nama saya Yulia. Nama saya Yusuf. Berikut presentasi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Sinopsis buku novel Laut Bercerita. Buku ini berlatar belakang rejim 1998, bagaimana sejarah sebelum reformasi, bagaimana orang-orang kritis dibungkam, bagaimana hidup dalam tekanan, kemudian fenomena penghilangan orang secara paksa. Kejadian tersebut dikisahkan oleh seorang tokoh mahasiswa yang bergerak menuntut keadilan dari sebuah rejim. Salah satunya bernama Biru Laut, yaitu mahasiswa tingkat akhir sastra Inggris dari Universitas Gadjah Mada yang menjadi tokoh utama dalam buku ini. Jakarta, Maret 1998, di sebuah senja, di sebuah rumah susun di Jakarta. Mahasiswa bernama Biru Laut disergap 4 lelaki tak dikenal bersama kawan-kawannya, Daniel Tumbuan, Sunudiantoro, Alex Prazon. Dia dibawa ke sebuah tempat yang tak dikenal. Berbulan-bulan mereka disekap, diinterogasi, dipukul, ditendang, digantung, dan di Estrumagar bersedia menjawab satu pertanyaan penting. Siapakah yang berdiri di balik gerakan aktivis dan mahasiswa saat itu? Jakarta, Asmara Jati, adik Biru Laut, beserta tim komisi orang hilang yang dipimpin Aswin Pradana, mencoba mencari jejak mereka yang hilang, serta merekam dan mempelajari testimoni mereka yang kembali. Anjani, kekasih laut, para orang tua dan istri aktivis yang hilang, menuntut kejelasan tentang anggota keluarga mereka. Sementara Biru Laut, dari dasar laut yang sunyi bercerita kepada kita, kepada dunia tentang apa yang terjadi pada dirinya dan kawan-kawannya. Laut Bercerita, novel terbaru Leila S. Chudori, bercerita tentang kisah keluarga yang kehilangan. Sekumpulan sahabat yang merasakan kekosongan di dada, sekelompok orang yang gemar menyiksa dan lancar berkhianat, sejumlah keluarga yang mencari kejelasan makam anaknya, dan tentang cinta yang tak akan luntur. Laut Bercerita adalah novel karya Leila S. Chudori yang mengisahkan tentang perjuangan aktivis mahasiswa melawan ketidakadilan pemerintah pada Orde Baru. Novel ini terinspirasi oleh kisah nyata sekelompok aktivis yang hilang pada tahun 1998. Alur cerita ini dibagi menjadi 2 babak. Babak pertama dari tahun 1991 sampai 1998 dan babak kedua dari tahun 2000 sampai 2007. Novel ini mengisahkan tentang kisah keluarga yang kehilangan, sekelompok sahabat yang merasa kekosongan, sekelompok orang yang gemar menyiksa dan berkhianat, keluarga yang mencari kejelasan makam anaknya, perjuangan para aktivis dalam kelompok Winatra dan Wirasena, aksi-aksi yang dilakukan Laut dan rekan-rekannya untuk membela rakyat yang telah diambil haknya oleh pemerintah, penyekapan dan pembungkaman yang dialami Laut, kematian Laut yang menunjukkan bahwa bahkan tokoh utama juga mampu mendapatkan akhir cerita yang sangat tragis, dan upaya dan pesan yang disampaikan oleh beberapa tokoh perihal sejarah kelam Indonesia. Novel ini ditutup dengan catatan hitam yang harus senantiasa digaungkan supaya orang jahat tidak lagi berkuasa atas bangsa ini. Hal menarik. Yang pertama, tema. Novel ini mengisahkan perjuangan para aktivis di era Orde Baru melawan pemerintah yang otoriter dan tidak mempedulikan nasib rakyat kecil. Yang kedua, tokoh. Tokoh utama yaitu Laut digambarkan sebagai sosok pendiam, berbeda dengan aktivis yang biasanya digambarkan supel dan banyak bicara. Tokoh lain, yaitu Gala, memiliki ciri khas berupa puisi yang tidak bisa ditemukan di buku-buku puisi. Yang ketiga, adegan. Salah satu adegan yang paling terngiang-ngiang di benak pembaca adalah kejadian piring di meja makan. Yang terakhir, yang keempat, ritual. Novel ini juga mengisipkan kisah antara Laut dengan kegiatan kuliahnya, yakni sebagai seorang mahasiswa sastra Inggris. Saat makan malam, keluarga Laut menikmati kebersamaan dan kebahagiaan yang terpancar dari wajah-wajah mereka. Selanjutnya ada struktur novel. Yang pertama ada orientasi. Dalam bagian ini, pengarang menjelaskan latar waktu dan suasana, yaitu pada kerusuhan tahun 1998.
Pengarang juga memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di dalam buku, seperti Biru Laut, Asmara, Anjani, keluarganya, dan teman-temannya. Yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998. Selanjutnya ada menuju konflik. Dalam bagian ini, terdapat cerita tentang Biru Laut dan teman-temannya yang ingin meruntuhkan ketidakadilan yang dilakukan rezim. Akhirnya, Biru Laut dan teman-temannya pun diculik. Struktur novel yang selanjutnya, yang keempat ada konflik. Dalam bagian ini menceritakan Biru Laut dan teman-temannya disiksa dan diinterogasi agar bersedia menjawab siapakah yang berdiri dalam gerakan aktivitas pada saat itu. Yang kelima, evaluasi. Dalam bagian ini menceritakan nasib akhir dari para tokoh seperti Biru Laut dan teman-temannya yang meninggal dan ditenggelamkan serta keluarga Biru Laut yang sedih akan keberadaan Biru Laut saat itu. Yang keenam, koda. Bagian ini berisi komentar yang disampaikan pengarang yang diwakilkan oleh tokoh sebagai penutup. Kaidah kebahasaan ada 4. Yang pertama, banyak menggunakan kata atau konjungsi yang menyatakan urutan waktu kronologis seperti setelah, itu, lalu, kemudian, sejak saat itu. Pembuktian, jalan Godean terus saja sampai pasar, lalu belok ke kanan arah utara. Pada halaman 15. Yang kedua, menggunakan kata sifat atau bahasa deskriptif untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Pembuktian, jadi sejak kecil kamu sudah mempunyai jiwa aktivis, kinan, mencela sambil senyum. Pada halaman 33. 3. Menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan menggenggam, memegang, mengangguk, menusuk. Pembuktian, orang-orang yang kita percaya ternyata memegang pisau dan menusuk punggung kita. Pada halaman 30. 4. Banyak menggunakan kalimat tidak langsung dalam menceritakan tuturan tokoh. Misalnya, menceritakan bahwa, mengungkapkan, menurut, mengatakan bahwa, menuturkan. Pembuktian, kepala sekolah mengatakan bahwa beliau pindah keluar kota. Pada halaman 34. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.